kita pahami. Sehingga malaikat memang yang paling safe dipahami adalah sebagai utusan-utusan Tuhan yang memiliki tugas dan fungsi tertentu untuk dijalankan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa alasan penolakan malaikat, teman-teman. Setidaknya misalnya kita lihat dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Di situ dia menjelaskan 4. Satu yang paling umum, kenapa malaikat menolak kehadiran manusia sebagai khalifah, bukan penciptaan manusia, bukan penciptaan Adam, tetapi penunjukan Adam sebagai khalifah. Salah satunya di situ alasan utamanya adalah karena mereka sudah pernah melihat kehidupan di bumi, di mana ketika itu terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah itu, mereka yang hidup ketika itu adalah kaum jin, Banul Jah. Ada Hanbun. Mereka ini perang. Karena memang dalam riwayat dikatakan mereka itu hidup sekitar 2000 tahun sudah ada sebelum diciptakan Nabi Adam. Mereka itu sudah ada. Jadi kurang lebih kalau sekarang 2024, kita ini bangsa jin, kemungkinan Adam lagi dibikin di sana. Bentar lagi kita dimusnahkan. Kalau sudah 2000, sudah selisih 2000 Pak. Nah, karena pertumpahan darah itu terjadi, perusakan di muka bumi itu terjadi, teman-teman, maka dikirimlah sekelompok malaikat, bala tentara malaikat untuk memusnahkan sebagian mereka dan memojokkan mereka ke tepi-tepi laut. Rata-rata di situ mereka di semenanjung di tepi laut. Saya tidak tahu apakah mungkin karena itu ya orang tua saya ingat bilang hati-hati kalau lihat lubang kepiting di bibir pantai ada itu jin di dalamnya. Mungkin karena itu bekas-bekas yang didorong sama malaikat tidak berani keluar lagi. Jadi itu yang pertama. Asumsi yang kedua, di antaranya kemudian, tapi ini kita belum masuk ke bagian cerita itu ya. Bagaimana kemudian ada iblis. Iblis ini kan bernama lain adalah kalau dalam riwayat Ibnu Abbas dia bernama Azazil. Nama lainnya adalah Harith. Yang lain lagi menyebutnya Abu Karbus. Jadi saya tidak tahu Karbus itu apakah memang anak dia atau seperti apa. Ya jelas di situ dalam riwayat itu disebutkan ini 3 sebutan dia. Nah, dialah termasuk yang diselamatkan dalam definisi yang lain. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, versi yang kedua, kenapa terjadi penolakan para malaikat, teman-teman? Karena sebagian malaikat sudah mendapatkan informasi dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini kan berisi catatan-catatan perintah dan peringatan Tuhan yang pasti terjadi. Malaikat diantaranya itu bisa mengakses itu. Sehingga mereka sudah punya gambaran, bocoran info, bocor soal bahwa ini kalaupun tercipta akan terjadi kerusakan di muka bumi. Sekalipun benar tadi konteksnya khalifah, itu kalau sebenarnya definisinya Quraisyah malah begitu. Khalifah itu harusnya tidak berbuat kerusakan. Karena khalifah ini konteksnya justru sebagai pemimpin penengah. Nah, bayangan dia kalau versinya Quraisyah tidak termasuk di sini ya. Versinya Quraisyah bahwa khalifah itu mengandaikan bahwa akan ada perselisihan karena mau diturunkan menyelesaikan perselisihan. Berarti pasti akan ada perselisihan. Kenapa engkau perlu menciptakan makhluk yang bumi saling menumpahkan darah? Versi yang ketiga, teman-teman sekalian, keempat kalau kita hitung tadi Quraisyah, itu sebenarnya kurang lebih sama. Yakni bocoran dari malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut Marut ini dapat bocoran kurang lebih sebenarnya mirip dengan cerita Lauh Mahfuz tadi, tetapi dia mendapat bocoran dari seniornya. Saya tidak tahu dia angkatan berapa dia. Dia bernama malaikat Sijil. Dialah yang memberitahukan kepada Harut dan Marut informasi. Dan yang terakhir, versi yang terakhir mengatakan bahwa kenapa malaikat menolak? Karena mereka melihat yang sudah-sudah makhluk yang diciptakan Tuhan dari unsur tanah, seperti misalnya hewan-hewan dan segala macam,
itu pada akhirnya mereka saling serang, mereka saling berbuat kerusakan, mereka saling bunuh. Sehingga mengingat satu lagi ini anak baru dibikin, Adam juga dari tanah, kemungkinan besar kelakuannya sama. Itulah 4 pemahaman kenapa malaikat itu mempertanyakan, bukan menolak sebenarnya, mempertanyakan tentang keberadaan Adam. Jadi biasanya kita cuma tahu satu, tapi rupanya ada beberapa. Nah, inilah kemudian masuk ke pembahasan tadi yang disebut oleh Andre, disebut oleh Akyar, menyinggung sedikit tentang persoalan nama-nama. Saya kelamaan ya. Bentar. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya, teman-teman. Di sini sebenarnya ketika Allah lalu mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan nama-nama yang diajarkan itu hanya sebatas nama-nama benda saja. Karena sudah pasti kata benda-benda dulu. Kalaupun kita belajar itu rata-rata kan kata bendanya dulu kan. Sesudah kita sudah tahu semua kata-kata benda, baru kita belajar kata kerja. Karena kalau kita langsung belajar kata kerja, membunuh, langsung panik orang, Pak, siapa yang mati? Maka biasanya kata bendanya dulu yang kita pelajari, diajarkan nama-nama. Pendapat yang kedua bahwa yang diajarkan itu bukan cuma nama-namanya teman-teman, tetapi diajarkan juga karakternya, diajarkan sifatnya, diajarkan jenisnya. Bahkan dalam hadis itu dikatakan termasuk nama angin yang keluar dari dubur tahu jenis dan bunyi atau tidak. Coba ya, detail betul itu Nabi Adam tentang kentut sekali. Itu kan malaikat tidak sampai ilmunya, makanya kan langsung mungkin tidak ada malaikat yang mengurusi kentut ya. Jadi makanya Tuhan kemudian langsung menantang, ya sudah beritahukan kepadaku kalau memang kamu mengetahui. Karena memang malaikat tidak tahu. Sebab mungkin malaikat, kalau dalam penjelasannya itu Ibnu Katsir diantaranya, malaikat ini kan tidak terlalu langsung mengurusi bumi ketika itu. Ya turunnya pada waktu diperintahkan aja untuk menyelesaikan persoalan jin. Langsung caretaker ya. Waktu itu. Karena terjadi bukan vacuum power, karena terlalu banyak power. Jadi turun menyelesaikan persoalan itu, tapi mereka tidak menghandle itu sehingga tidak tahu persis nama-nama yang ada di sana. Lalu Tuhan mengajarkan kepada Nabi Adam, teman-teman, sebagai cara kalimatnya cuma ada 2 versi lagi. Yang pertama mengatakan bahwa Adam diajarkan, dia mendengarkan seolah-olah didikte, yang kemudian dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Tetapi versi kedua itu mengatakan bahwa Adam diajarkan itu langsung diberi semacam potensi pengetahuan di mana dia bisa langsung tahu, dia langsung mengekspresikan sendiri. Jadi kemudian lebih mirip dengan ilmu laduni lah. Saya kira jurusan ini belum ada jurusan laduni. Karena kalau jurusan ini ada langsung profesor semua kan. Mau ujian belum ditanya sudah langsung dia bikin jawabannya. Wa'allamnahu min ladunna ilman. Kemudian dan kami ajarkan itu bagian ilmu dari sisi kami. Nah, itu pemahaman yang kedua. Nah, sebutkan kepadaku jika kamu yang benar, ini sebenarnya adalah ungkapan yang ujian bagi para malaikat. Nah, terakhir teman-teman, masih terkait dengan diajarkan nama-nama itu. Di akhir itu ayat Allah mengatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi, aku yang mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, konteks 2 ini dalam penjelasan Ibnu Katsir di situ dikatakan bahwa apa yang dinyatakan itu yang Allah ketahui adalah ketika malaikat mengungkapkan bahwa kenapa engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi yang hanya akan berbuat kerusakan dan hanya akan saling bunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Ini adalah sesuatu yang Tuhan menggambarkan, itu sesuatu yang kamu nyatakan yang saya tahu. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa yang kamu sembunyikan itu saya tahu.
Apa yang kamu sembunyikan? Keyakinan, ada kecenderungan malaikat meyakini ketika itu dalam penjelasannya Ibnu Katsir itu bahwa malaikat selalu merasa setiap makhluk yang diciptakan Tuhan itu tidak lebih hebat dari mereka. Kenapa? Ya contoh saja misalnya dengan hewan-hewan yang diciptakan Tuhan, kemudian dengan jin yang juga diciptakan Tuhan, mereka bagi para malaikat tidak lebih mulia dan juga tidak lebih berpengetahuan. Maka itu dia tadi konteksnya tantangan yang Tuhan berikan pada ayat sebelumnya tadi. Tadi kita katakan ini ujian dari Tuhan karena Tuhan mau bilang ya udah jelasin sama saya kalau memang kamu lebih tahu. Kenapa? Karena sesuatu yang disembunyikan oleh malaikat yang Tuhan ketahui adalah rasa di dalam diri mereka bahwa mereka lebih mulia dan mereka lebih berpengetahuan daripada makhluk-makhluk lain. Tapi apa kesimpulan sederhana kita teman-teman sekalian sebagai penutup? Bahwa Tuhan memuliakan manusia itu terutama dengan ilmunya, dengan nama-nama yang diajarkan kepadanya. Jadi kemuliaan Adam melawan malaikat, Adam melawan iblis itu bukan adu fisik, gitu loh. Itu bukan adu duel, bukan adu sakti, bukan adu santet. Itu belum ditemukan santet ketika itu. Karena mereka lebih sakti daripada dukun-dukun. Tidak. Tetapi karena ilmu yang Tuhan berikan, itu menariknya bahwa dari sisi epistemologis, perdebatannya sebenarnya perdebatan epistemologis. Pada waktu malaikat, nah ini bocoran juga untuk diskusi selanjutnya, kalau teman-teman tertarik melanjutkan diskusi 2 minggu depan insya Allah. Pada waktu malaikat menolak, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Apa jawaban malaikat? Apa jawaban setan? Ada yang ingat? Apa jawaban setan? Iblis, apa jawabannya? Apa? Aku lebih mulia ketimbang manusia dikarenakan dilihat dari segi bahan proses penciptaan. Maksudnya dari mana terciptanya kedua makhluk ini. Ya, terima kasih. Jadi sampaikan Iblis tadi bahwa dia mengatakan aku diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Aku api lebih mulia dari dia. Apa yang dilakukan oleh iblis itu juga adalah sebenarnya sebuah proses epistemologis. Iblis melakukan analogi. Iblis, kata Imam Basri, Hasan al-Basri, iblis adalah makhluk pertama yang menggunakan analogi. Jadi kawan-kawan kalau suka melakukan analogi, ya mungkin kadarnya. Iblis adalah makhluk pertama yang melakukan analogi. Pertama dia menganalogikan antara dirinya dan unsur penciptaannya, yakni api, manusia dengan unsur penciptaannya, yakni tanah. Yang kedua, dia membandingkan antara api dan tanah. Jadi kan bukan dia langsung yang dia bandingkan kan, bukan saya dan Adamnya langsung. Maksudnya saya ini bukan fungsi iblis. Jadi si iblis mau mengatakan begitu, tapi dengan cara muter dulu ke tanah, kemudian api dan seterusnya. Di situ juga ada peristiwa epistemologis, yakni dia melakukan analogi. Cuma analogi yang dia lakukan salah. Di mana salahnya? Itulah yang akan kita bahas minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.